Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah juga kita sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih rahmat dalam bentuk hujan semalam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak tetesan hujan yang turun menimpa bumi ini, amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana kita sepakati bersama 3 minggu kita pelajari Bulughul Maram, kemudian minggu yang satunya lagi kita pelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita, akan jadi penolong kita, akan jadi yang anterin kita melewati jembatan Sirat, melewati jembatannya yang nanti akan menjadi penghubung kita dari amal-amal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi kita langsung aja kita buka surah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya kita mukadimah dulu bahwa pada dasarnya kita sudah ketahui bersama bahwa sumber hukum ataupun dasar hukum umat Islam itu yang paling utama ada 2, yaitu Al-Quran dengan hadis. Hadisnya kita sudah perdalam dan kita sudah pelajarinya. Kemudian juga Al-Quran juga kita harus memperdalam dan mempelajarinya. Al-Quran itu apa pengertian Al-Quran? Ya, Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Tapi kalau menurut istilah ataupun menurut istilah ulama Qurra, yaitu firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya dan dinyatakan ibadah buat orang yang membacanya. Baik dia faham ataupun tidak faham, dinyatakan ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dinyatakan sebagai nilai ibadah untuk orang yang membaca Al-Quran. Nah, inilah yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain ataupun bacaan-bacaan yang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita baca dengan ikhlas dan kita mempelajarinya dengan ikhlas sehingga Al-Quran ini menjadi penolong kita di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Kita buka surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya kita udah tahu sama-sama, artinya adalah pembuka setiap bacaan. Makanya ya ayyu suratin a'zamu fil Qur'an, surah apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Nabi kita menjawab as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim, yaitu apa? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yaitu adalah Al-Quran. Itu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kalau dalam kajian orang-orang tasawuf itu, bahwa seluruh ayat ataupun seluruh surah semuanya terkandung di dalam Al-Fatihah. Al-Quran itu semua kandungannya adanya di dalam Fatihah. Kemudian
Fatihah itu kandungannya semuanya ada di bismillahnya. Nah, kemudian bismillahnya juga terkandung di dalam apa? Ba-nya. Jadi di dalam ba-nya. Ba-nya juga terkandung di dalam apanya? Ba itu terkandung di dalam apanya? Di titiknya. Jadi titik itu nuqtah. Jadi titik Fatihah ataupun titik ba itu melingkupi seluruh Al-Quran. Itu dalam kajian-kajian tasawuf. Jadi seluruh surah yang ada dalam Al-Quran terkandung di dalam Fatihah. Fatihah itu terkandung di dalam bismillah. Bismillah itu terkandung di dalam ba, dan ba itu terkandung di dalam titik ba-nya. Iya, makana yakunu di ba itu ba-nya bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim kagak ada ba-nya kan kagak jadi bismillah. Kagak jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya kita insya Allah mudah-mudahan ini juga dalam rangka mempelajari bacaan, syukur-syukur kita sudah bisa dan mengamalkan, dan juga kadang-kadang makhrajnya juga kita mudah-mudahan bisa jadi benar dan tajwidnya. Nah oleh karena itu, karena ujung-ujungnya adalah untuk ibadah, yaitu untuk apa? Khususnya dalam ibadah salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca Fatihah. Bahasa tidak membaca Fatihah itu bisa jadi dia baca. Jelas-jelasan kalau orang sholat tidak membaca Fatihah, jelas-jelasan tidak sah, sebab kata Nabi demikian. Dan seandainya pun ada orang membaca Fatihah pun, tapi kalau Fatihahnya tidak benar tanpa dia pelajari, sama aja dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Biar kata dia baca Fatihah, tapi karena dia kagak ngerti tentang Fatihah, kagak ngerti makhrajnya, kagak ngerti panjang pendeknya, maka bisa dinyatakan lam yaqra bi Fatihatil kitab juga, kagak termasuk membaca Fatihah juga. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ya ibadah kita, khususnya sholat kita kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sebelumnya ya, sebelum kita baca bareng-bareng, makanya ada aturan-aturan bacaan di dalam membaca Al-Quran. Ada lambat, ada setengah lambat, ada apa lagi? Ada pelan, ada lambat, ada cepat, ada sangat cepat. Ya ini untung kita ada ginian. Nih, apa? Tartibul qiraah, mudah-mudahan bisa kita ngerti. Kelihatan nggak? Halusan. Hah? Nih. Tuh. Urutan membaca Quran, urutan membaca dalam segi tingkatan cepat atau lambatnya. Ada namanya tartil, tadwir, hadar. Urutan bacaan Quran. Ya kayak macam kita baca Quran. Lempengan baca Quran, lempengan Maulid. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu tingkatan bacaan yang mana? Kayak macam kita nih jadi imam, atau kita deres Quran, atau kita baca Quran sendirian. Ini semuanya, tapi tetap semuanya harus sesuai dengan aturan Quran. Misalnya begini, kalau mad tobi berapa harkat? Mad tobi 2 harkat. Empat-empatnya semuanya 2 harkat. Empat-empatnya semuanya 2 harkat. Misalnya tahqiq, contohnya tahqiq, misalnya kayak macam dibaca sama Muammar, kayak macam dibaca sama siapa? Qori kita di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahqiq. Lempengan apa tuh biasanya tahqiq? Dibaca Quran lempengan apa? Pada saat apa? Qiraat, tilawah. Nah, kalau tartil itu ketika menjadi imam. Ketika jadi imam. Kayak macam kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kalau lempengan apa? Kita jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lamaan mana sama yang tadi pertama? Cepetan mana? Cepetan yang kedua. Kalau tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Ustaz Qahar. Ya kayak misalnya Ustaz Muammar. Nah, tapi yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepetan yang kedua. Yang ketiga lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayak apa? Kayak tarawih. Kayak tarawih. Cepetan lagi. Nah, ini hadar lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ini biasanya kalau kita lagi ngapain? Deres, tadarus. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi cepat, rada lambat, agak lambat, lebih lambat. Ini semuanya sesuai dengan aturan tajwid. Biar kata ini bacaan-bacaan muammar tetap mad tabi'i dua harkat atau dua ketokan, satu alif. Sama dengan tartil tadul sama. Misalnya tinggal tergantung apanya? Ngetoknya. Tergantung apa? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ketokannya ketika dia baca lambat, ketokannya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tarawih biar kata dia baca begitu, biar kata dia baca tadwir juga tetap harus sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini kagak ada yang kena. Hadar sekalipun, hadar tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bisa kelima. Apa urutannya? Berantakan. PA. Berantakan, bisa kelima berantakan. Itu makanya jangan kita pengen ngandelin cepet tapi aturannya apa? Aturannya kagak bisa apa? Kagak bisa kenceng. Masya Allah. Jelas nih sebelum kita baca. Nanya saya. Ya. Ketika imam jahar itu dia baca tartil. Pasir dia baca ketika kita baru ihdinas itu udah ruku. Dalam sholat. Iya. Imam bacanya tartil. Tartil ketika tartil. Iya. Jahar baca tartil. Iya benar. Ketika pasir dia baca kita baru ihdinas itu udah ruku. Udah ruku. Lah iya, maka kan dalam kaidah fikihnya kan tergantung sholatnya. Kita muafik apa masbuk. Kalau kita muafik, biar kata imam udah ruku, kita kudu habisin Fatihah. Habisin dulu Fatihah kalau muafik, kalau sembahyang bareng gagak ketinggalan dari awal ngikutin. Imam biar kata dia udah selesai, dia baca tartil misalnya. Apa namanya? Imam udah ruku. Kita belum selesai Fatihah, habisin dulu Fatihah. Makanya orang ada orang dalam urusan bacaan ada sari'ul qiraah, ada bati'ul qiraah. Iya, makanya orang belajar sampai mati. Sari'ul qiraah apa? Bacanya cepat. Kalau batil qiraah lawannya, bacanya lambat.
Iya. Nah ini bisa kemungkinan syari'ul qiraah ataupun batil qiraah, bisa imam syari'ul qiraah, bisa imam batil qiraah, atau bisa makmum syari'ul qiraah, bisa makmum batil qiraah. Ada makmum yang bacanya cepat, ada makmum yang bacanya lambat. Ada imam yang bacanya cepat, ada makmum yang bacaannya lambat. Ini bisa jadi si makmum bacanya kelambatan dan si imam bacanya normal. Bisa. Ada juga imam bacanya cepat, makmum bacaan normal. Makmum bacanya normal, imam bacanya kecepatan. Namanya syari'ul qiraah si imam. Padahal si imam si makmum udah apa? Udah geber-geber dikit, masih ketinggalan juga. Makanya hati-hati, imam itu harus tahu kondisi makmum. Imam itu dalam hal ini jangan kebangetan cepat bacanya. Kalau terawih imam baca Fatihah. Cepet kan? Kita mau nih ikutin di belakang baca Fatihah juga, kalau gimana? Boleh, tapi jangan sampai duluan. Duluannya jangan duluan habis. Kalau duluan habis si makmum, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Lantaran takut kita ketinggalan ketika dia baca kulhu, kita baca Fatihah kagak keburu. Maka boleh, cuman jangan dibarengin. Kalau dibarengin, konsekuensinya kalau duluanan kita waladhdallin kita batal. Kita batal jadi makmum. Baca jahar. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah bareng. Kalau duluanan kita Fatihahnya, sementara entar membaca surah kita nggak perlu baca Fatihah, maka jangan dianggap itu sembahyang kita benar, kagak benar sembahyang kita. Makanya seandainya pun pengen bangunin bacaan imam, barengin bacaan imam, maka ketika si imam udah sampai misalnya iya kana budu, baru kita masuk alhamdulillah, itu dia. Makanya ya aturan baca bukan hanya sebatas baca. Mengamalkan tajwid itu al-amalu bihi, al-ilmu bihi, mempelajari tajwid itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Al-ilmu bihi bit tajwid fardu kifayah. Al-amalu bihi fardu ain. Belajar tajwid fardu kifayah, ngamalin tajwid fardu ain. Ngamalin tajwid apa? Ya ini bacanya benar. Kita belakangan harus mengenal kita belakangan harus mengenal mad tabi'i, mad arid sukun, mad iwad, mad badal belakangan. Yang penting bacanya benar dulu. Itu. Menyelesaikan bacaan kita, sedangkan tafsir walaupun dia udah beberapa gerakan kita tetap selesai dulu Fatihah. Iyalah, selesaiin dulu Fatihah sampai imam bangun dari sujud pertama lah. Iya, ngudag, masya Allah. Yaitu mukaddimah buat kita mau belajar Quran. Hati-hati, masalah banyak kita kalau ya dalam hal bacaan-bacaan itu. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng sama saya, Pak. Ngikutin saya. Enggak, soalnya suara saya rada-rada sember. Kayak soto mas. Ya, kita a'udzu. Urusan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita baca Quran jahar, maka sunnahnya baca jahar. A'udzunya isti'adzah. Isti'adzah kalau kita baca jahar, kita juga disunnahkan baca jahar, kecuali di dalam sholat. Di dalam sholat sirron wa jahron, maka baca ta'awudz itu harus sir tetap. Mau sembahyang maghrib, mau sembahyang isya, mau sembahyang subuh, baca a'udzu sir apa jahar? Ilokan kalau kita sembahyang subuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang maghrib misalnya, boleh nggak baca a'udzu dikencengin? Boleh, tapi makruh. Jadi udah, tetap a'udzu mah sir, a'udzubillahi minasyaitonir sunnah. Baru langsung bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita baca a'udzu ketika kita sedang membaca di luar sholat, maka disunahkan dibaca jahar, gitu. Dalam rangka minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita lagi baca Quran pikiran ngacak.
Jangan minta sama Allah ketika kita baca Quran tuh apa manfaatnya audu. Minta sama Allah ketika kita baca Quran masuk WA kita kagak openin. Kan kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kluntang-klunting. Percuma baca audu. Ketika kita baca Quran WA bunyi dia alihin Quran ke WA. Berarti apa? Baca audu kita itu hanya sebatas di mulut aja, nggak sampai ke hati. Padahal Masya Allah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau pengen baca Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah, jangan sampai kena gangguan setan yang laknat ataupun yang kena rajam. Baca bareng-bareng ya. Kalau saya ada yang salah boleh disalahin juga bacaan saya. Kalau rada-rada sember maafin aja. Hah? Iya, begitu maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tartilnya. Kita tingkatan yang ini ya, tartil ya. Enggak tahqiq. Tahqiq mah rapinya ntar johor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha ya, ha jangan al-ha. Al-ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hak gede ya, bukan hak kecil, bukan tapi Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, lempengan ayat ke-7 ini tarik nafas dikit karena ini semuanya satu ayat yang rada panjang dibanding ayat-ayat yang lain. Jadi jangan berhenti di an'amta alaihim kalau bisa, kalau nafas masih banyak. Kalau nafas udah nggak kuat an'amta alaihim nggak apa-apa. Jadi kalau nafas kita masih ada, konsekuensinya jangan berhenti di an'amta alaihim. Terusin ya. Iya. Karena nanti ada sebabnya kenapa kita tidak boleh berhenti di situ. Jadi ada sebabnya kenapa kita nggak boleh berhenti di situ. Nanti takut-takut dikhawatirkan Fatihah itu dianggap 8 ayat. Padahal Fatihah itu 7 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hati-hati, jangan an'amta. Siratal ladzina an'amta, batal ayatnya. An'am, iya. Yang pertama hamzah.
an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim semuanya hamzah. Semuanya hamzah. Nah, itu harus kita jaga. Jangan sampai taghyiru harfin biharfin. Jangan sampai merubah satu huruf dengan huruf yang lain. Sebab itu juga sudah merupakan syarat Fatihah, jangan dirubah hurufnya. Begitu juga makhrajnya. Begitu juga panjang pendeknya. Ya, jadi ghairil maghdu jangan ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi. Oghin bukan qalqala. Iya, ghairil maghdu do. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana afsahu man nataqa bid-dad baina anni min Quraisyin. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan lafaz dad. Itu kata Nabi. Karena bisa jadi di zaman Nabi itu banyak orang sulit mengucapkan dad. Itu yang Arab aja. Bagaimana yang ajam? Bagaimana yang bukan Arab baca dad? Nah, Masya Allah, kalau kita udah ajam baca dad bagus, berarti udah mantep. Ana afsahu man nataqa bid-dad. Aku orang yang paling fasih mengucapkan dad. Nah, kenapa sampai Nabi mengatakan demikian? Dad ini hati-hati, karena kita kadang-kadang nyebutnya dal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar kata do juga, tapi kalau makhrajnya do berarti da sama. Itu juga udah hati-hati. Orang baca Quran itu, terutama Fatihah, yang nggak boleh apa? Nggak boleh 3 hal. Nanti kita tambahin. Nah, sekarang siapa yang mau praktek? Saya nggak pengen tunjuk atu-atu. Saya yakin semuanya mantap bacaannya. Ya. Mau baca mau nanya? Praktek kebiasaan saya baca Fatihah bener apa salah? Oh iya, Masya Allah. Iya benar. Iya betul. Iya, kan sab'ul masani. Iya, 7 ayat ini dibaca berulang-ulang. Boleh sini. Iya, dipraktekin, boleh. Ya, situ dah, ya dah. Mau makan juga Fatihah, mau Iya. di warung juga Fatihah. Iya. Ini cara biasa saya baca aja nih ya. Iya. Salah di mana? Ya, untuk salah semua. Saya dengerin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah baca koran. Oh iya. Oh iya. Nih. Biasa sholat sendiri, biasa ya mau makan kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat aja lah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai dulu. Iya. Dulu nih. Ntar dulu dengerin sampai selesai. Ini masih bagus dia mau baca. Iya. Nah, iya biasanya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benarnya gimana? Nah, iya. Itu lagi salat begitu. Biasanya. Kebiasaan itu yang kedengeran. Artinya yang kedengeran, orang baca Quran kedengeran mah kan namanya rada lambat. Bagaimana kalau dia baca kagak kedengeran? Ya, gitu. Itu begitu aja hancur. Maaf Mas dulu. Iya, emang Iya perlu. Nah, makanya ya siapa? Coba tolong ibu-ibu ke, bapak-bapak ke. Ya. Salahnya. Ini Mas Dur dengerin. Ya, siapa? Saya baca lagi. Nah, dengerin siapa? Siapa yang baca ibu ataupun bapak-bapak? Ustaz Baki. Ya, coba Ustaz nih, dengerin Ustaz Baki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mas Dul dengerin tolongin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kedengaran Mas Nur ya? Iya. Ngimamin apa? Nah itu ngimamin sama deres sebetulnya sama. Iya. Nah itu makanya kalau orang baca Quran menurut kita bagus atau menurut kita benar itu ikutin. Jangan hanya sebatas kita komen, oh bagus bacanya. Tapi kita bagus, tapi kita kagak ngikutin. Ya misalnya kayak macam sekali lagi Mas Dul baca Bismillah dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih bagus. Biarin dah, bagus aja dah. Biar kata salah juga. Nah, itu ada beberapa huruf yang ya. Nah, itu jangan begitu, harus telaten. Haknya kena. Haknya kena. Kalau tadi kan masuk Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ya? Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Dul. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan samain namanya nyetir nguber setoran. Iya. Tadi ini mana gunting kuku Mas Nur tadi, Mas Dul? Pulangin. Gunting kukunya. Oh iya. Iya. Ambil aja gunting kukunya. Nih. Ini udah ditulis ya? Ini kan nggak pakai ditulis, zaman sekarang nggak pakai nulis, motret. Iya. Ya Allah. Satu orang Mas Dul, baru satu Mas Dul. Belum yang lain ya. Mudah-mudahan bacaan Quran, bacaan Fatihah kita di dalam sholat kita diterima. Kenapa? Karena kita masih pengen belajar. Karena kita masih pengen ngaji. Tapi kalau dia kagak ngaji Mas Dul, jangan ngarep sembahyang bisa diterima. Iya, kalau kagak ngaji. Kenapa? Kita baca Fatihahnya. Iya. Masya Allah.